إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني سيدي Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari Sayyidi wa Mursyidi wa Murabbir Ruhi Sayyidi Syekh Muhammad Zain bin Abdullah ila arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhi man Allah al-Karim yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim bil jannah wa yu'idu alaina wa ala ahli baitina wa auladina wa zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'arifihim wa karamatihim bisirrin nabi wa alin nabi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana hab lana ilman wa hikmatan tawaffana mu'minin wa alhiqna bis sholihin. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharat dahirin amin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah, serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam ruangan langgar yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh. Yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang ke-20 daripada Ramadan 1443 Hijriah yang diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang terakhir daripada fase yang kedua daripada 3 fase yang ada di dalam Ramadan, yang artinya tinggal kita menjalani fase yang ketiga akhir-akhir Ramadan yang insya Allah kita akan ada pertemuan hanya 1 kali Jumat yang akan datang. Insya Allah Ramadan akan kita lewati dengan bersama dengan
bagus. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Oleh karena demikian, karena ada kemungkinan kita pertemuan Jumat pada subuh ini dan Jumat akan datang, maka insya Allah dua pertemuan itu ulun bagi tentang ceritanya Nabiullah Musa alaihissalam, yang mana Nabiullah Musa alaihissalam nikah pada hari Jumat dengan seorang perempuan yang bernama Safura. Safura itu adalah anak perempuan daripada Nabiullah Syuaib alaihissalatu wassalam. Hadirin rahimakumullah. Masuk dalam cerita tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, qala Allah Subhanahu wa taala qalat ahadumah ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyyal amin. Berkatalah salah satu dari dua orang anak perempuan Nabiullah Syuaib, wahai bapak kami, berilah upah kepada Musa. Sesungguhnya sebaik-baik upah terhadap orang yang mengambil upah Al-Qawiyyul Amin, Al-Qawiyyul Amin, orang yang kuat, yang terpercaya. Ceritanya begini, ini ayat Quran yang berkaitan dengan proses pertemuan Nabiullah Musa alaihissalam dengan Nabi Syuaib, sekaligus proses pertemuan Nabi Musa dengan Safura, yang selanjutnya adalah perkawinan Nabi Musa dengan anak Nabi Syuaib yang bernama Safura. Hadirin rahimakumullah, anna Musa alaihi salatu wassalam lamma qadima Madyan wa saqa wa lama Syuaib alaihi salam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, salah seorang nabi dan rasul, masuk dalam seorang nabi atau bagian para nabi yang disebut dengan ulul azmi, orang-orang yang punya kekuatan dan kesabaran. Karena dalam agama para rasul itu ada 313. Dari 313 itu ada yang teristimewa yang disebut dengan ulul azmi. Mereka itu ada 5 orang. Menurut Imam Abil Hasan Asy-Syadzili ada 7. Namun kita ambil yang masyhur bahwa ulul azmi itu ada 5 orang. Pertama adalah Nabiullah Nuh alaihissalam, 2 Nabi Ibrahim, 3 Nabi Musa, 4 Nabi Isa alaihissalam, yang kelima adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang 5 orang ini cukup banyak mendapat rintangan. Yang 5 orang ini cukup banyak mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Yang 5 orang nabi ini yang terbanyak mendapat rintangan, cobaan dan kesusahan dalam menjalani risalah, dalam menyampaikan risalah, dalam menyampaikan dakwah kepada umat, maka mereka bisa melalui dan menghadapinya dengan penuh kesabaran. Disebutlah mereka ulul azmi, orang-orang yang punya kesabaran yang tinggi, termasuk Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam di saat masih seorang perjaka menuju Qadima Madyan, sebuah kota yang disebut dengan kota Madyan. Wallahu alam sekarang di jazirah mana, mungkin ada sebagian mengatakan Madyan ini bagian daripada Aljazair sekarang ini. Madyan ini, Aljazair masih Afrika, Eropa, Arab atau apa? Peta dunia kan?
Ini bagian kalau kada salah Madian ini masuk bagian sekarang ini disebut dengan ibu kota Aljazair. Itu mungkin dalam peta dunia apa masuk Afrika, Eropa, Arab, wallahu alam. Tinggal melihat. Nah, di saat Nabiullah Musa alaihissalam masih perjaka ke Madian. Di Madian bertemulah dengan Nabiullah Syuaib alaihissalam. Nah, Nabi Syuaib alaihissalatu wassalam ini adalah turunannya Nabiullah Yakub. Kan gitu. Yakub baanak Ishak baanak Yakub, Yakub baanak Yusuf. Nah, terus ke bawahnya adalah Syuaib. Ada Ayub, ada Syuaib. Nah, Syuaib ini pun di saat itu adalah menjadi seorang nabi dan rasul. Seorang nabi dan rasul. Nah, sama-sama pada orang Israel. Artinya apa? Artinya begini. Zaman dulu, di satu zaman itu ada beberapa orang rasul. Malah di satu tempat itu beberapa orang rasul. Kita ambil contoh ini. Nabi Syuaib seorang rasul, Nabi Musa seorang rasul, tapi satu wilayah. Dulu ke atas Nabiullah Ibrahim alaihissalam seorang rasul. Di zaman itu sepupu Sidin pun seorang rasul yang bernama Nabiullah Lut, walaupun kaumnya yang berbeda. Lah, ini zaman dulu. Inilah yang salah satu yang membedakan dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu diutus oleh Allah untuk seluruh alam. Kan bahasa kita wilayah kekuasaannya seluruh alam. Wilayah dakwahnya seluruh alam. Jadi sangat jauh berbeda dengan Rasul zaman dulu. Kalau zaman Rasul zaman dulu terbatas kelompok. Jadi kan sebenarnya kan terlalu ngalih. Rasulullah itu kan diutus bukan untuk orang Arab, tapi untuk seluruh kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Kalau hanya untuk orang Arab berarti kan di Jazirah Arab aja. Nah, orang dulu zaman Rasul dulu berkelompok, bersuku-suku, hanya terbatas suku ini, bangsa ini bangsa ini. Jadi sebenarnya lebih sulit Rasulullah menyampaikan dakwah karena beliau diutus untuk seluruh alam, bukan hanya khusus terhadap orang Arab. Nah, sehingga zaman dulu orang bisa aja bertukar pikiran, mencari pendapat dengan sesama para rasul. Nah, inilah bahasa umum dalam dunia sekarang, bahasa umum dalam dunia sekarang, apa yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ulama ummati ka anbiya ibani Israil. Ulama umatku itu seperti para nabinya orang Israel. Artinya ulama itu secara khusus adalah wali, itu sama dengan para nabi-nabinya Banu Israel. Artinya satu, orang wali itu ada sifatnya nang kayak Nabi Musa. Orang wali itu ada yang sifatnya yang kayak Nabi Syuaib. Orang wali itu ada wali umat Rasulullah. Ada yang sifatnya kayak Nabiullah Ibrahim. Orang wali umat Nabi Muhammad itu ada sifatnya kayak Nabi Musa. Jadi karakter wali dari umat Rasulullah itu berbeda-beda seperti karakternya para nabi Bani Israil. Nah, berikut mereka hidup bisa aja di satu wilayah. Mungkin bahasa kita sebagaimana para nabi Israel itu di satu daerah bisa dua nabi, kayak itu juga umat Rasulullah di satu daerah mungkin ada beberapa orang wali. Mungkin beberapa orang wali. Nah, sehingga terkenallah
terkenallah sebahagian riwayat mengatakan bahwa jumlah nabi auliyanya Allah Ta'ala, jumlah walinya dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di satu zaman, ada yang mengatakan sejumlah para rasul. Jumlah para rasul itu jumlahnya 313. Berarti wali sedunia ini hanya jumlahnya 313. Ada riwayat mengatakan jumlah para wali Allah Ta'ala itu setiap zaman, arti setiap zaman itu setiap 100 tahun. 100 tahun itu sejumlah para nabinya Allah, yaitu 124.000. Berarti jumlah walinya Allah yang bertebaran di seluruh alam ini daripada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 124.000, tapi di seluruh dunia. Entah di Barabai ada atau di Indonesia berapa orang, di Malaysia berapa, di Brunei berapa, di mana-mana itu ada berapa. Menurut riwayat ini jumlah wali itu 124.000 seluruh dunia. Nah, itu punya karakter masing-masing. Kebanyakannya karakternya seperti para nabinya Banu Israil. Nah, orang yang berkarakter dengan khusus, yaitu orang yang berkarakter seperti Rasulullah, hanya satu orang. Dia disebutlah Waliyul Ghaus, yaitu walinya Ghaus, yang disebut dengan Al-Ghausul A'zam. Itu seluruh dunia hanya satu. Al-Ghausul A'zam ini pun mu'allaqun fawqal Ka'bah, dia selalu berada di atas Ka'bah. Artinya selalu ada di atas Ka'bah, walaupun mungkin jasadnya ada di Kalimantan, jasadnya ada di Indonesia, jasadnya ada di satu daerah yang lain. Ini dalam cerita tentang kewalian. Hadirin rahimakumullah. Nabiullah Musa alaihissalam ke Madyan. Siapa yang dicari sidin ke Madyan? Ternyata yang dicari sidin itu adalah Nabi Syuaib. Datanglah kepada Nabi Syuaib. Mungkin ini bukan dalam misi dakwah. Kenapa? Bahasa kita ya misi mencari usaha kah atau apakah? Karena buktinya Nabi Musa berusaha mengambil pekerjaan. Pekerjaannya apa? Mencari lawan Nabi Syuaib. Maka jadilah pekerjaan Nabi Musa di saat itu menjadi orang yang menggembala kambing. Menggembala kambing otomatis meminumi kambing. Ampun atau miliknya Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam. Summa tawalla ila zilli fara'a nafsahu faqiran ghariban ja'ian. Faqala anal marid, anal dhaif, anal faqir. Suatu hari Nabi Musa menggembala kambing miliknya Nabiullah Syuaib alaihissalam. Setelah gembala kambing dilepas, sidin berduduk di kenaungan. Di saat di kenaungan itu beliau melihat diri sendiri. Beliau memandang diri sendiri. Apa? Mungkin bahasa kita, apakah ini meratapi nasib? Wallahu a'lam. Cuma Nabi Musa berkata, aku ini orang fakir. Aku ini ternyata orang fakir. Seorang pemuda kademapan. Kademapan. Bahasa orang bini-bini, ini ngamun laki-laki kademapan kedepayu. Karena ujar bini-bini nang dicari itu tampan dan mapan. Kalau ini hanya sekedar tampan tapi kada mapan, kami kada hendak aja napa nang dimakan. Ya kalau hanya sekedar tampan aja, mapan kada, napa nang dimakan. Nah, ujar Nabi Musa, aku adalah seorang pemuda yang miskin.
Aku seorang pemuda di perantauan, garib, hidup jauh dari keluarga, hanya sendirian, di perasingan, di perantauan. Aku hidup selalu membutuhkan atau memenuhi kebutuhan makan hanya pemberian orang lain, yaitu Nabiullah Syuaib. Aku sering lapar. Anal marid, anal dhaif. Ternyata aku adalah orang yang lemah. Aku ada orang yang sakit, anal fakir. Aku adalah orang yang miskin, susah. Dalam hati nih meratapi diri kah? Apakah wallahu alam? Mungkinnya kayaknya meratapi diri kalau tuh kesian, ya kan? Nah, lalu di saat itu fanudiya fi sirrihi ya Musa al-marid alladzi laisa lahu misli tabibun wad-dha'if alladzi laisa lahu misli raqibun wal faqir alladzi laisa lahu misli nasibun wal gharib alladzi laisa lahu misli habibun. Lalu Nabi Musa merasakan sebuah suara getaran di dalam jiwa, yang seakan-akan di dalam jiwa itu suaranya begini. Kalau bahasa kita ini tuh umur, ini kenapa timbul suara batin? Suara batin di dalam diri mengatakan, wahai Musa, kalau orang yang garing itu, kalau tidak ada tabib, kalau tidak ada dokter, itu susah. Orang garib, orang di dalam perantauan, kalau tidak ada keluarga, itu memang susah. Orang yang miskin, kalau kedada beisi, dia tidak punya bagian apa-apa, itu pun susah. Nah, lalu melihat keadaan ini, Nabi Syuaib kan ada beisi anak, 2 orang perempuan. Ternyata 2 orang perempuan, anak perempuan Nabiullah Syuaib ini memperhatikan tentang tingkah laku Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Bini-bini ini lapor lawan kuitan. Bah, setelah kami perhatikan, orang yang menggembalakan kambing sampian itu yang bernama Musa itu, ternyata adalah dia memang pemuda yang bagus. Tapi dia pemuda yang lemah, pemuda yang miskin, pemuda yang keluarganya tidak diketahui, orang yang hidup dalam perantauan. Nah, setelah itu lalu Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam sidin menyuruh lawan anak bini-bini nang berdua ini, ujar Nabiullah Syuaib, ikam bantu. Fa'arsala ila Musa ihdahuma faja'athu tamshi 'ala tihya wa hiya safura. Di antara ikam berdua ini siapa nah pun membantu. Kadang-kadang bantunya apa? Ambilakan banyu aja. Ambilakan banyu agan meminumi kambing, bantu aja. Siapa nang hakun? Maka Safura, anak Nabiullah Syuaib lah nang mau membantu Nabiullah Musa alaihissalam tanpa sepengetahuan Nabi Musa.
cuma disuruh aja. Kayaknya bahasa ini, nak bantu ipang, bantu itu Musa itu tuh. Berangkatlah, faja'athu 'ala istihya. Lalu si Sapura ini tulak. Tapi tulaknya itu bukan bahasa orang ini dengan cara nang kijil, cara nang sebagainya, ada rasa malu. Kenapa? Karena Nabi Musa ini laki-laki. Sedangkan Sapura bini-bini sama-sama belum kawin. Nabi Musa perjaka, Sapura pun masih perempuan perawan. Apakah Nabiullah Syuaib mengadu anak? Kada ada tujuan asal untuk itu kada. Apakah Sapura ada hati lawan Musa? Kada juga. Kan bahasa orang ini logis lah. Kada ada main perasaan. Yang bahasa orang ini silahkan bakawan tapi lawan akal, jangan lawan perasaan. Kenapa? Mohon maaf Bu. Mohon maaf sekarang zamannya dunia modern. Dan ulun perhatikan manusia sekarang kayak makhluk amfibi. Amfibi itu kan orang hidup dua alam. Nah kita ini kayak itu juga pintanya hidup dua alam juga nih. Apa ulun perhatikan hidup dua alam kayaknya. Satu alam nyata, dua alam maya. Bahkan ulun perhatikan kebanyakan hidup kita ini banyak berselancar di alam maya. Coba aja itu. Nampak ulun sin rancakan biar dapat laporan nang kayak ini nih, kena datang. Ya peguru jer laki ulun aur mau ucau hapi aja terus alam maya nih tentunya tuh. Kada lain alam maya. Ada beisi anak habis seharian di kamar main apa? Main itu juga. Alam maya tuh. Makhluk amfibi nih. Amfibi dua alam nyata lawan alam maya. Maka ramilah sekarang ini yang disebut dengan coba jepian lihat. Itu gara-gara ayat alam maya aja nih tuh. Apa ini? Netija buka bersama. Napa reunian? Dulu udah ada reunian, ini ada reunian. Oh reunian nonton SMP tahun sekian. SMA tahun sekian, SMK tahun sekian. Itu kenapa? Ada. Ya karena ada alam maya. Karena ada media sosial. Salahkah? Ada salah. Ulun kada akan salah. Silahkan aja menyambung silaturahmi itu baik, tapi ingat satu, mainnya main akal, jangan main rasa. Nang jadi masalah itu ketika orang main media sosial, mainnya main rasa. Bakawan, bila inya bakawan main rasa, ngalih hamba. Ngalih tak? Karena main rasa. Nah, karena hoy rasa kenapa? Karena penting rasa. Maka akan terjadilah yang disebut ci'il bika. Cinta lama bersemi kembali. Ya kada? Ini gara-gara nampak? Gara-gara alam maya, tapi bersilaturahminya bukan main akal. Kalau ini main akal aja, insya Allah kada apa-apa. Tapi kalau sudah bakawannya main rasa, ini nang membawa bahaya. Itu nang membawa bahaya. Nah akhirnya apa? Akhirnya terjadilah kehancuran ini dan itu, macam-macam. Nah adapun Sapura ini bukan main rasa, ini main akal ya. Karena kesian lawan Musa, disuruh bantu aja, normal aja lah. Makanya Sapura pun mendatangi Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam dalam keadaan malu. Artinya berpakaian bagus, tertutup, bertutup muha. Ada nang pina potongan nang bahasa orang ini kijil dan sebagainya tuh. Mentang-mentang mau biar di wilayah tertentu mau banget. Nak antari penggangan tuh pondokan tuh jer ada di sana tuh. Antari gangan nah mau banget nang gitu. Ada wilayahnya pian nang tertentu tuh. Ada wilayah tertentu ulun kada mau menyambat. Ada kena ada orang ngaji pondokan kah sekolah pesantren, ada pondokan kos-kosan. Melihat seorangan dianya di kos-kosan ya kalau lah
sorangan orangnya bagus atau apa. Nah kebetulan bertetangga juga nih lawan kita nih ada bisi anak bini-bini. Iya nang itu nak atari panggangan situnya kasihan ya sekolah ini dan itu nih ya kalau itu tuh ini kada tahu nih motifnya apa akal apa rasa nih kada tahu ini. Amunnya akal, ya akal lah hanya karena ingin membantu aja. Kalau main rasa itu urusannya urusan rasa. Hadirin rahimakumullah. Ini dapat kita pahami kata para ulama inna masyatan nisa ala istihya law lam takun maradiyatan indallah lama akhbarat bi masya ala istihya. Ini seakan-akan Allah meridhai bahwa ketika seorang perempuan mendatangi laki-laki atau berkumpul dengan laki-laki nang memain hanya dengan main akal bukan main rasa, lalu mendatangi dengan cara yang sopan, ini kada salah dengan cara yang sopan ini kada salah. Artinya seandainya ini salah, Nabi Musa kada akan melakukan, Nabi Syuaib kada akan menyuruh anak untuk membantu Musa alaihi salatu wassalam. Datanglah berangkat. Pertemuanlah lawan Nabi Musa sampai. Wa qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Fasyu'aibun alaihi salam arsala bintahu li Musa tad'uhu liyajzihu ajra ma saqa lahu. Wallahu azza wa jalla arsala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila ibadi yad'uhum liyajziyahum. Lalu datang kepada Nabi Musa lalu berkata, bahasanya wallahu alam, bahasa kitab ini, bahasa kitab apa mengiyau abang kakak apa wallahu alam ya bahasa Jawa lah. Mas abah menyuruh pian ke rumah. Abah menyuruh pian ke rumah karena abah mungkin ada tugas dari abah untuk sampian. Dengan tambahan tugas itu mungkin sampian ada tambahan penghasilan. Kayaknya tugas itu adalah mengambil air untuk kebutuhan di rumah. Nih, karena Musa ini kan ini peduli nih, Musa bisin ada ditambahi tugas ya. Bahasa orang ini gawian sakit, ya sudah tambah gawian supaya tambah penghasilan. Berangkatlah Nabi Musa alaihi salatu wassalam kepada Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam. Berangkat sampai kepada Nabi Syuaib. Ujar Nabi Syuaib, benar kamu kayak ini aja. Ini kita ada kebutuhan air untuk di rumah, sementara kita harus mengambil ke dalam sumur. Sumur itu adalah sumur milik umum, maka orang antrilah untuk apa? Untuk mengambil air tersebut. Sudah antri untuk air tersebut. Kamu membantu aja, bantulah. Nang biasanya nama ambil tuh bini-bini, mengambil air. Kamu bantu aja. Apa karena nama ambil banyu ini adalah syukurat, kamu bantu. Berjalanlah. Tugasnya kan berjalan dengan bagus. Kada ada main rasa, kada ada apa. Biasalah tugas. Nah, tugas sudah berjalan sedemikian rupa bagus, ternyata anak Nabiullah Syuaib yang bernama Safura ini berkata lawan abahnya Nabi Syuaib, faqala
faqalat Safura li abiha ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyal amin. Bah, upah pengusaha, upah. Nah, ulun perhatikan itu Musa selama ini membantu mengambil banyak, baik ulun membantu ulun dan sebagainya, itu terpercaya. Kada pernah macam-macam. Kada pernah macam-macam. Kada nakal, kada kijil dan sebagainya lah. Pokoknya Musa laki-laki baik, laki-laki yang terpercaya, laki-laki yang kuat. Berilah dia ganjaran, berilah Musa upah nang paling bagus napa upahnya. Lalu faqala Syuaibun alaihi salatu wassalam ma ra'aitu min quwwatihi wa amanatihi faqalat innahu rafa'al hajar alladhi ala ra'sil bi'ri wahdah wa la yarfa'una illa arba'una rajulan. Ujar Syuaib, aku ini kada pernah melihat kekuatan Musa itu nang kayak apa. Kisah kuat tuh disuruh aku melihat. Jika memudahkan Musa itu kuat, Musa itu amanah, dan tapi aku ujar Nabi Syuaib kada pernah mendengar kisahnya nang kuat tuh nang kayak apa Nabi Musa. Lalu ujar Safura, bah kayak ini kisahnya. Pian sumur nang hagan maambil banyu tuh baik. Pernah tak tutup batu? Pernah tak tutup batu? Entah apa tertutup batu. 40 orang. 40 orang. Mengangkat batu itu kada kawan. Kada gampang, 40 orang mengangkat kada kawan. Musa mangkat seorangan aja. Awak mangkat seorangan, ayo kuat kada? Kuat. Ayo, biar kajian Nabi Musa, kuatnya Nabi Musa. Batu 40 orang mangkat kada? Kayak apa baratnya tuh batu itu tuh kada kawan. Nabi Musa seorangan aja mangkat. Qawiyu, orang yang kuat. Coba ya Nabi Musa. Saat sudah menjadi seorang rasul, Nabi Musa bedang sanak ada bernama Harun. Harun itu pernah disariki Nabi Musa. Kacak sidin janggut Harun. Tuh kacak sidin. Janggut hirang jadi putih. Ayo biar. Makanya Harun tuh janggut putih hirang jadinya gara-gara Nabi Musa mengacak di janggutnya. Nang janggut hirangnya jadi putih. Saking Nabi Musa kuat. Coba kisahnya. Yang kedua berkaitan amanah. Amanah itu bahaya. Musa selama bertugas, selama bekerja, dia selalu kuntu amshi qaddamahum fit thariq. Ulun ini kan berjalan di jalan. Bila orang berjalan pasti di hadapan Musa. Kada mau pengen menjaga di belakang bini-bini kan kada mau, masih bini-bini di muka. Namun bila ulun di muka selalu Musa itu berkata ta'akhuri hatta la yaqa'a basari ala a'daika. Kada usah ikam di muka, ikam di belakang gua aja ngalih aku. Kalau aku minta lihat tubuhmu. Menggunakan ini coba aja ikam di belakang aja, jangan jauh aja kau bantu ikam di belakang aja,
di belakangku, aku di muka, jangan kamu di muka, karena aku menjaga pandanganku ini jangan sampai melihat tubuhmu. Dan selalu kayak ini, Bah. Selalu kayak ini. Nah, artinya Nabi Musa ini amanah. Orangnya kawa dipercaya, kada pagar makan tanaman, kada. Mun kita ini kan banyak sudah kada kawa dipercaya, pian ngali dalam sebuah kitab, mohon maaf. Yang terakhir, karena kita ulah 2 kali pertemuan ini. Dalam sebuah kitab, seorang raja hendak berburu ke hutan. Nangaran berburu itu kan tidak mungkin sehari. Tidak mungkin sehari. Mungkin bisa membutuhkan waktu seminggu, sebulan. Ujar raja, mun aku meninggalkan bini di istana, siapa yang menjaga? Amun ku bawa ke hutan tidak mungkin. Harus kepada siapakah aku menitip bini-biniku ini? Lawan siah, bahar percaya ayah yang bisa kebahagiaan itu tuh mau mencuri menjaga itu siah percaya juga. Pokoknya tahu sudah di kalangan istana ini kada kau dipercaya menjaga. Nah, akhirnya apa? Akhirnya raja ini berinisiatif. Salah satu nang kawa dipercaya itu adalah ulama. Mungkin nih hendak kau titipakan jadi lawan orang alim aja sudah. Kalau kawan dipercaya nih orang alim ulama ini. Tapi raja ini kan langsung juga harus dicoba juga dulu. Siapa nang pinanya kawan dipercaya ulama nih. Ada seikung berdua tiga, nang seikung berdua bertiga inilah nampak nang disuruh menjaga. Lalu raja mau ulah undangan kepada para ulama. Para ulama diundang. Acaranya apa? Ya kada apa, hanya siasat raja mencoba siapa nang layak kena menjaga menjadi orang kepercayaan saat istri raja ditinggalkan. Kayak raja. Wah, banyak ulama hadir. Puluhan, mungkin ratusan. Nah, raja nampak undangannya angkat undangan makan aja lah. Tapi sebelum undangan makan, raja mengadakan hiburan. Hiburannya nampak musik. Wah, musik bahasa orang ini karaoke dulu nih. Kata bapak tuan raja, kata kawa. Tuan raja mau undang kata kawa sehari ini. Nah, biasa aja, ulama biasa aja. Tapi nangaran karaoke mulailah keluaran. Raja tampilakan nang rapi dulu pakaiannya. Lo kata bapak, biasa aja. Kemudian tampilakan nang kada berkerudung, masih biasa aja. Nah biasalah karaoke, mun sudah tengah hari ini mulai dah menyawer. Dah biasa, maka mulailah keluaran penari nang seksi. Penari seksi biasanya hanya beberapa nang ditampilkan. Napa nang menonjol itu aja. Dada lawan nang di belakang. Kasar-kasarnya dada lawan burit. Lalu adalah yang disebutkan tari perut di Jazirah Arab tuh ada tari perut ngarannya. Wah, tampilan ini dah. Mulailah ini si penari ini bahasa orang ini joget erotis. Mulailah ini erotis. Memang disengaja oleh raja. Akhirnya apa? Mulailah sedikit-sedikit dibuka oleh penari ini. Apakah ini sampai tari telanjang? Wallahu alam. Cuma yang jelas raja sampai ke sana mencobanya. Begitu sudah dianggap raja nang menegangkan, mendebarkan dada, pada gambangan pian, penarinya pilihan, orangnya bungas, awaknya bagus dan sebagainya. Bahasa ulun ini mohon maaf, jangankan kakanakan nang anom nang tuha gin tapulingau berjalan rancak ulun melihat di pahandin tu nang tuha anak saberusuk anak ragu. Kenapa melihat karaoke sambil berjalan melihat karaoke pulingau. Napa artisnya bilang
semangka bilang hendak gugur. Asikannya ini mati oleh raja lampu, mati raja oleh lampu, sintar raja. Yang ulama betapihannya kalau si di sintaran, nah ya Allah ya karim. Napa aja raja ini cagetan? Macam-macam ini. Nah di sintar oleh raja. Nah ya am dia raja ini ya dah. Ayo pang kada saberetaan, kada nang pilih bulu kada sama. Nang ulama, nang tuha, nang andom, nang kisah peranai, nang ini sama. Dah, artinya apa? Raja dapat jawaban. Udah, tutup, dah acara selesai makanan. Raja kada jadi buru-buru. Ujar raja enggak ini aku kerja dia buru-buru. Siapa aja kada kau dipercaya. Hah? Kada kau dipercaya. Sudah. Kenapa rumit yang disebut dengan amanah, mencari kepercayaan itu? Kenapa? Ya itu tadi, kita ini selalu main rasa, bukan main akal. Kalau orang main akal, insya Allah selamat. Tapi kalau main rasa, kayak tadi kan, cuma tuh main rasa bener aja, kayak akal aja, ada harapan. Ada percaya lagi raja, ujar raja baik aku kada usah buru ini menpacang binikku berbahaya di istana. Udah, hadirin rahimakumullah. Inilah menurut Sofura Musa amanah. Musa ini sangat amanah, menghargai, menghormati dirinya, menghargai perempuan. Hadirin rahimakumullah. Sambungannya insyaallah minggu depan. Itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sampeyan beratan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad al-amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah 'ala kulli hal. Na'udzu billahi min hadi ahli an-nar. As'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.